Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mary Andriani, NIM A1C12049 dari kelas reguler A Pendidikan Kimia. Pada kali ini, saya akan membahas beberapa soal yang berkaitan dengan materi teknik pengintegralan dan aplikasi integral. Sebelum saya membahas soal, terlebih dahulu saya akan memberitahu materi Matematika Dasar 2 yang berkaitan dengan soal yang akan saya bahas. Terdapat dua besar judul. Yang pertama yaitu teknik pengintegralan, yang dimana terdiri dari integral substitusi, integral parsial, integral substitusi trigonometri, integral fungsi rasional, integral fungsi eksponen dan logaritma asli, integral fungsi eksponen dan logaritma umum. Kemudian judul yang kedua yaitu aplikasi pengintegralan, yang dimana terdiri dari luas daerah bidang rata, volume benda dalam bidang, lempengan, cakram dan cincin, kemudian volume benda putar, panjang kurva pada bidang, luas permukaan benda putar. Baiklah, langsung saja masuk ke pembahasan soal nomor yang pertama, yaitu gunakan metode substitusi untuk mencari integral tak tentu berikut. Integral dari x kuadrat cos x pangkat 3 ditambah 2 dx. Maka sesuai dengan yang diminta di soal, kita menggunakan metode substitusi. Seperti biasanya, dengan menggunakan metode substitusi, kita menggunakan permisalan. U-nya di sini kita misalkan adalah x pangkat 3 ditambah 2. Sehingga kita turunkan x pangkat 3 diturunkan menjadi 3x kuadrat. 2 kita turunkan habis, jadi turunan dari x pangkat 3 tambah 2 yaitu 3x kuadrat dx. Karena di soalnya adalah x kuadrat dx, maka 3-nya kita pindahkan ke depan menjadi du per 3 sama dengan x kuadrat dx. Selanjutnya kita kembalikan ke soal, yaitu integral x kuadrat cos x pangkat 3 tambah 2 dx sama dengan integral x kuadrat dx tadi udah kita dapat, yaitu du per 3. Jadi di sini du per 3, kemudian cos, kemudian x pangkat 3 tambah 2-nya udah kita misalkan menjadi u, sehingga menjadi integral du per 3 cos u sama dengan 1 per 3-nya kita pindahkan ke depan, yaitu 1 per 3 integral cos u du. Selanjutnya kita mencari integral dari cos u du. Integral dari cos sama dengan sin u, sehingga menjadi 1 per 3 sin u tambah c. Kemudian u-nya kita masukkan ke yang sudah kita misalkan tadi, yaitu hasil akhirnya menjadi 1 per 3 sin u-nya adalah x pangkat 3 tambah 2 ditambah dengan c. Jadi ini adalah hasil akhir dari integral x kuadrat cos x pangkat 3 tambah 2 dx. Selanjutnya, soal nomor 2 yaitu gunakan metode integral parsial untuk mencari integral tak tentu berikut. Integral dari x sin 4x dx. Seperti yang diminta di soal, kita menggunakan metode integral parsial, yang dimana integral parsial itu memiliki formula integral u dv sama dengan uv dikurang dengan integral v du. Maka di sini kita menggunakan dua permisalan, yaitu permisalan u dan permisalan dv. Dalam mencari permisalan yang mana dijadikan dengan u, yang mana yang dijadikan df, kita cari yang mana lebih mudah untuk diintegralkan dan lebih mudah untuk diturunkan. Antara aljabar dan trigonometri, sebaiknya aljabar kita gunakan menjadi u, sedangkan trigonometri kita misalkan menjadi dv. Tapi itu kembali lagi ke soal, sehingga dalam menggunakan metode integral parsial kita bisa mencoba-coba yang mana kita jadikan u dan mana yang kita jadikan df, sehingga didapatkan hasil akhir. Pada soal ini u-nya kita misalkan adalah x, sehingga turunan dari du itu sama dengan turunan dari x sama dengan dx.
Selanjutnya dv-nya kita misalkan sin 4x, trigonometrinya kita misalkan menjadi dv. Jadi dv sama dengan sin 4x dx. Integral dari sin 4x dx kita carinya menggunakan substitusi. U kita misalkan menjadi 4x, sehingga turunan dari 4x adalah 4dx. Kemudian di sini karena yang diminta adalah dx ini saja, maka menjadi du per 4. Jadi integral sin 4x dx itu sama dengan integral dari sin adalah min cos 4x udah kita misalkan menjadi 2, jadinya min cos 4x tadi udah kita misalkan menjadi u ya, jadi menjadi min cos u. Kemudian dx-nya tadi udah kita dapatkan du per 4, sehingga menjadi min cos u du per 4. Kemudian u-nya di sini tidak ditambahkan c karena ini belum akhir. Karena telah didapatkan integral dari sin 4x dx, maka kita kembalikan ke soal yaitu ini udah ya, u-nya kita masukkan 4x. Kita kembalikan ke soal yaitu integral dari x sin 4x dx itu sama dengan sesuai dengan formulanya u kali v, u-nya adalah x, kemudian v-nya adalah min cos 4x per 4 dikurang dengan integral v du. v-nya adalah min cos 4x per 4. Nah, karena ini min dikali min positif, maka di sininya menjadi positif. Positif integral dari v-nya itu cos 4x per 4 dan kemudian du-nya adalah dx, maka menjadi sama dengan x min cos 4x per 4 ditambah dengan integral cos 4x per 4 dx. Nah, selanjutnya kita akan mencari integral dari cos 4x per 4, yang artinya kita akan mengintegralkan kembali soalnya. Sama seperti yang tadi, kita menggunakan substitusi. Kita misalkan u-nya adalah 4x, maka turunan dari 4x adalah 4dx, sehingga du per 4 sama dengan dx. Selanjutnya kita integralkan ya, masih cos terlebih dahulu 1/4 nya ini kita keluarkan ke depan, pindahkan ke depan, sehingga menjadi 1/4 integral cos 4x dx. Selanjutnya yaitu integral dari cos itu adalah sin 4x nya tadi udah kita misalkan menjadi u, makanya ini jadinya sin u. Kemudian dx nya tadi kita dapatkan du per 4, makanya di sini sin u per 4 du. Kemudian kita kalikan, jadinya u-nya kita masukkan ya, u-nya sama dengan x, jadinya u-nya sama dengan 4x, maaf yang ini u-nya sama dengan 4x, sehingga sin 4x 4 kali 4 16, jadi sin 4x per 16 du. Nah, setelah didapatkan integral dari cos 4x per 4 dx, selanjutnya kita kembalikan ke yang ini, soal yang ini. Integral x sin 4x dx itu sama dengan min x cos 4x per 4, kemudian ditambah dengan integral cos 4x per 4 dx sama dengan min x cos 4x per 4. Tadi kita dapatkan integral cos 4x per 4 dx itu adalah sin 4x per 16 du. Makanya di sini sama dengan sin 4x per 16 du, kemudian ditambah dengan c. Jadi ini adalah hasil akhir dari integral x dan 4x dx. Jadi memang pada soal ini dilakukan dua pengintegralan sehingga didapatkan hasil akhir, yaitu min x cos 4x per 4 ditambah dengan sin 4x per 16 du plus 7. Selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 3, yaitu gunakan metode integral parsial untuk mencari integral tak tentu berikut. Integral dari 2x e pangkat x tambah 2 dx. Sama seperti yang tadi, integral parsial dengan formula integral u dv sama dengan uv dikurang integral v
PDU. Di sini kita misalkan U-nya adalah aljabar, yaitu 2x, maka turunan dari 2x itu adalah 2dx. Selanjutnya dv-nya adalah E pangkat min x tambah 2dx. Kita cari integral E pangkat min x tambah 2, sama seperti yang tadi, kita misalkan U-nya adalah min x tambah 2, sehingga turunan dari min x tambah 2 adalah min dx. Selanjutnya yaitu integral dari E pangkat min x tambah 2dx itu sama dengan E pangkat min x tambah 2 tadi udah kita misalkan menjadi U, jadi E pangkat U, kemudian dx nya adalah ini minnya pindah ke sini jadi min du, makanya di sini min E pangkat U du. Jadi didapatkan V-nya sama dengan min E pangkat min x tambah 2. Selanjutnya kita kembalikan ke soal, yaitu integral 2x E pangkat min x tambah 2 dx itu sama dengan, sesuai dengan formulanya, U dikali V. U-nya adalah 2x, kemudian V-nya adalah min E pangkat min x tambah 2. Selanjutnya dikurang dengan integral V du. V-nya adalah min E pangkat min x tambah 2, dan du-nya adalah 2dx. Nah, min di sini kita kalikan ke depan menjadi plus, sehingga hasilnya min 2x dikali dengan E pangkat min x tambah 2, jadinya plus ya, plus 2. Kemudian 2 yang di sini tadi kita pindahkan, kita keluarkan, jadinya plus 2 di sini, plus 2 integral E pangkat min x tambah 2 dx. Sehingga kita mencari integral ini lagi ya, integral dari E pangkat min x tambah 2 kita integralkan kembali. Seperti kita ketahui tadi kita udah dapat integral dari E pangkat min x tambah 2 itu adalah min E pangkat min x tambah 2. Sehingga langsung saja di sininya min E pangkat min x tambah 2. Tadi positif karena dikali dengan min maka dia menjadi min. Sehingga hasil akhirnya yaitu min 2x dikali dengan E pangkat min x tambah 2 dikurang dengan 2E pangkat min x tambah 2 plus C. Jadi ini adalah hasil akhir dari integral 2x sama dengan E pangkat min x tambah 2 dx. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 4, yaitu gunakan metode substitusi yang merasionalkan untuk mencari integral tak tentu berikut. Integral dari x akar pangkat 4 x tambah v dx. Seperti kita ketahui bahwa substitusi yang merasionalkan itu ketika u sama dengan akar pangkat n ax tambah b, untuk menghilangkan akarnya ini maka n-nya pindah di u, kita turunkan yang menjadi u pangkat n sama dengan ax tambah b, sehingga akarnya hilang. Selanjutnya untuk mencari dx-nya yaitu pangkat dibagi dengan a dikali dengan u, kemudian pangkatnya dikurang dengan 1, kemudian dikali dengan du. Sesuai dengan formula ini maka langsung saja kita u-nya itu adalah yang diakarkan ini, yaitu akar 4x tambah v. Selanjutnya untuk menghilangkan akarnya maka menjadi u pangkat 4 sama dengan x tambah v. Selanjutnya kita mencari dx-nya. Dx-nya yaitu sesuai dengan formula ini, pangkat dibagi dengan a, pangkatnya adalah 4, kemudian terlebih dahulu sebelum mencari dx-nya ini, karena di soalnya ini diketahui x, maka dari sini kita bisa mencari x-nya. X-nya yaitu x sama dengan u pangkat 4, v-nya pindah ruas ke kiri jadinya u pangkat 4 dikurang dengan v. Nah, selanjutnya barulah kita cari dx-nya tadi. Dx-nya tadi seperti yang n per a u pangkat n kurang 1 du ini, pangkatnya 4, kemudian dibagi dengan a-nya adalah 1 ya, karena di sini cuma x, jadinya 4 per 1, kemudian dikali dengan u, kemudian pangkatnya dikurang dengan 1, pangkat 4
4 kurang 1 jadinya 3. Makanya di sini 4U pangkat 3 DU. Selanjutnya kita ke soal, yaitu integral X akar pangkat 4 X tambah V dx itu sama dengan integral X-nya tadi sama dengan U pangkat 4 kurang V. Makanya di sini X-nya menjadi U pangkat 4 kurang V, kemudian akar 4X tambah V-nya itu udah kita misalkan jadi U tadi ya. Misalkan jadi U, dan kemudian dx-nya tadi didapatkan 4U pangkat 3 DU. Makanya di sini 4U pangkat 3 DU. Kemudian ini bisa kita kalikan U 4U pangkat 3, jadinya integral U pangkat 4 dikurang V menjadi ininya U-nya tambah 1 ya, jadinya 4U pangkat 4 DU. Selanjutnya 4U pangkat 4 kita kalikan ke dalam menjadi integral 4U pangkat 4 kali U pangkat 4 hasilnya 4U pangkat 8. Kemudian 4U pangkat 4 dikali dengan min V jadinya min 4U pangkat 4 V DU. Selanjutnya kita integralkan menjadi integral dari 4U pangkat 8 kurang 4U pangkat 4 V DU itu adalah 4 dibagi dengan pangkatnya tambah 1 sama dengan 9, U pangkat 9 dikurang dengan 4U pangkat V itu diintegralkan menjadi 4/5 U pangkat 5 V ditambah dengan C. Kemudian U-nya ini kita masukkan ke yang udah kita misalkan tadi menjadi 4/9 X tambah V. Karena ini akar 4 maka dia jadinya 1/4 ya. 1/4. Nah, karena di sini adalah pangkat 9 maka 1/4 dikali dengan 9 maka menjadinya 9/4. Jadi itulah kenapa di sini menjadi 9/4. Kemudian dikurang dengan yang ini 4/5, U-nya adalah X tambah V pangkat 1/4 ya. Kemudian karena di sini ada pangkat 5 maka 5 dikali 1/4 menjadi 5/4 V ditambah C. Jadi ini adalah hasil akhirnya. Jadi didapatkan integral dari X pangkat X tambah V, X pangkat 4, X tambah V dx itu hasilnya adalah 4/9 X tambah V pangkat 9/4 dikurang dengan 4/5 X tambah V 5/4 V tambah C. Yang ini salah ya, ini pangkatnya pangkat 4. Baiklah, lanjut ke contoh soal nomor 5, yaitu hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh garis Y sama dengan X tambah 4 dan parabola Y sama dengan X kuadrat kurang 2. Soal ini udah masuk ke materi aplikasi integral. Jadi untuk menjawabnya terlebih dahulu kita harus membuat grafiknya seperti ini supaya mempermudah kita untuk mengetahui batasan-batasan daerahnya dan juga lebih mempermudah kita untuk mengetahui formulanya. Untuk membuat tabel ini kita bisa menggunakan bantuan tabel bantuan, yaitu persamaan X Y sama dengan X tambah 4. Kita bisa menggunakan tabel bantuan seperti ini, yaitu X, Y, misalkan X-nya kita misalkan 0, maka Y-nya jadi 4. Kita misalkan X-nya 1, Y-nya jadi 5, dan seterusnya. Nanti titik-titik ini misalkan 0 sama 4, 0 sama 4 titiknya di sini, kemudian 1 sama 5 titiknya ada di sini, kemudian 2 sama 6 titiknya di sini, yang dimana nanti titik-titik ini ketika disatukan dia akan menjadi yang ini, garis yang hijau ini persamaan Y sama dengan X tambah 4. Nah, selanjutnya gimana kita membuat grafik yang ini? Y sama dengan X kuadrat kurang 2 sama seperti yang tadi, kita menggunakan tabel bantuan seperti yang ini. Tanpa menggunakan tabel bantuan, yang persamaan Y sama X kuadrat kurang 2 bisa langsung kita cari karena dia merupakan persamaan kuadrat. Seperti kita ketahui bahwa jika A-nya sama dengan lebih besar dari 1 atau positif, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Nah, karena di sininya adalah min 2 ini artinya adalah grafiknya bergeser ke bawah sebanyak 2 satuan. Makanya di sini titik puncaknya ada di 2. Jadi bisa langsung dicari grafik dari parabola Y sama X kuadrat kurang 2 dengan memperhatikan aturan-aturannya. Nah,
seperti kita ketahui bahwa grafik hijau dan grafik yang oranye ini dia memiliki luas daerahnya, yaitu luas daerah yang diarsir ini, yang mana daerah yang diarsir ini memiliki partisi-partisi yang berbentuk persegi panjang, yang dimana luas daerah ini dibatasi oleh titik-titik yang ini, garis putus-putus, dan garis putus-putus yang ini, yang dimana untuk mencari titik potongnya ini kita bisa menggunakan Y1 sama dengan Y2. Y1 nya adalah X tambah 4 dan kemudian Y2 nya adalah X kuadrat kurang 2. Kemudian kita pindahkan ruas menjadi X tambah 4 kurang X kuadrat min 2 pindah ruas ke kiri jadinya plus 2 sama dengan 0, sehingga didapatkan min X kuadrat plus 4 tambah plus 2 jadinya plus 6. Makanya di sini menjadi min X kuadrat tambah dengan X tambah dengan 6 itu sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorkan supaya didapatkan X1 dan X2. Faktor dari min X kuadrat tambah X tambah 6 ini yaitu terlebih dahulu kita bisa, biar lebih mempermudah kita mencari faktornya, kita bisakan kali min ya. Jadinya ini X kuadrat, kemudian min jadi positif jadinya negatif, kemudian positifnya jadinya negatif. Jadi X kuadrat kurang X kurang 6, barulah kita mencari faktornya. Didapatkan faktornya yaitu X tambah 2, X kurang 3, yang dimana ketika ditambah dia hasilnya akan menjadi min 1, dan ketika dikali dia akan menghasilkan min 6. Nah, dari faktor ini kita dapat nilai X1 dan X2 nya. X1 nya yaitu min 2 dan X2 nya adalah 3. Jadi titik potongnya yaitu min 2 dan titik potongnya adalah 3 di sini. Ya. Setelah kita mencari titik potongnya, maka langkah selanjutnya yaitu kita mencari luasnya. Luas daerahnya yaitu integral dengan batas bawah min 2 dan batas atas 3. Nah, karena grafik ini dibatasi oleh dua kurva ya, maka dianya Y1 dikurang dengan Y2. Y1 nya ini adalah grafik yang berada di atas daerahnya, yaitu grafik yang ini, yang hijau ini. Jadinya Y1 nya adalah persamaan Y sama dengan X tambah 4, dan dikurang dengan Y2 nya adalah grafik parabolanya ini, yaitu X kuadrat kurang 2 dx. Selanjutnya kita kalikan ke dalamnya menjadi integral dengan batas bawah min 2 dan batas atas X itu sama dengan min X kuadrat ditambah dengan X ditambah dengan 6 dx. Nah, selanjutnya kita integralkan terlebih dahulu yang ini menjadi min X kuadrat, integralnya adalah min X pangkat 3 per 3. Kemudian integral dari X itu adalah X kuadrat per 2, dan integral dari 6 itu adalah 6X dengan batas bawah min 2 dan batas atas 3. Selanjutnya persamaan ini kita masukkan dengan 3 dan kemudian dikurangkan dengan min 2. Kita masukkan min 2 nya ke dalam sini, 3 nya kita masukkan ke dalam sini, jadinya itu min 3 pangkat 3 jadinya 27 per 3, kemudian ditambah dengan X pangkat 2, 3 pangkat 2 jadinya 9 per 2, kemudian ini 6X, 6 kali 3 sama dengan 18, kemudian dikurang dengan min 2 nya kita masukkan X nya ke sini menjadi 8 per 3, kemudian X kuadrat per 2 kita masukkan min 2 menjadinya 4 per 2 positif karena di sini kuadrat, kemudian dikurang dengan 6 kali min 2 yaitu min 12. Selanjutnya min 27 per 3 itu adalah min 9 plus 9 per 2 ditambah dengan 18 dan kemudian dikurang dengan 8 per 3, 4 bagi 2 itu adalah 2 dikurang dengan 12. Min 9 ditambah dengan 18 itu adalah 9, kemudian ditambah dengan 9 per 2 itu hasilnya adalah 27 per 2, kemudian dikurang dengan 2 dikurang dengan 12 itu adalah min 10, dan 8 tambah 3 dikurang dengan 10 itu adalah min 22 per 3. Kemudian minnya kita kalikan ke depan menjadi 27 per 2 ditambah dengan 22 per 3, sehingga didapatkan hasil akhirnya yaitu 125 dibagi 6 satuan luas. Jadi ini adalah luas daerah yang dibatasi oleh garis
Y sama dengan X tambah 4 garisan hijau ini dan parabola Y sama dengan X kuadrat kurang 2. Jadi inilah hasil akhirnya. Baiklah, itulah pembahasan beberapa soal dari saya yang berkaitan dengan materi aplikasi integral dan teknik pengintegralan. Demikianlah pembahasan soal dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.